panas ini, ku pertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi dari penjajah yang rindu kembali. Untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka, pahlawan 1945. Ya, 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi 2 tahun setelahnya terjadi peristiwa heroik bagi masyarakat Pangkalan Berandan. Dan seperti inilah singkat kisahnya. Menceritakan tentang perjuangan seorang yang ulet dan gigih bernama Hasan Perak. Ya, Hasan Perak, orang tua Haji Syamsul Arifin SE, mantan gubernur Sumatera Utara yang terlibat dalam pertempuran di Front Gebang. Pada tahun 1947, memuda Hasan Perak sebagai Kepala Regu Batalion 5 Divisi 10 mendapat perintah dari komandannya dari pasukan Harimau Liar untuk melatih para pemuda Laskar Pejuang Langkat Area di Pangkalan Berandan. Front Gebang adalah front yang sangat menantang pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan pemuda Hasan Perak ikut mempertahankan garis depan yang dikala itu disebut The Last Frontier. The Last Frontier, pertahanan terakhir, dipertahankan dengan semangat pantang menyerah, freedom or death, merdeka atau mati. Disebut The Last Frontier karena jaraknya hanya 11 km dari kilang minyak Pangkalan Berandan dan 20 km dari kota Tanjung Pura yang telah diduduki tentara sekutu dan Nika Belanda. Sementara pasukan-pasukan berani mati yang telah terseleksi terdiri dari barisan-barisan laskar rakyat menyatu di batas demarkasi Gebang dalam satu komando membangun benteng sebagai pertahanan terakhir, menunjukkan tanda stop kepada agresor Belanda yang ingin mencaplok kilang minyak di Pangkalan Berandan. Mereka mengultimatum kepada musuh, masuk berarti mati. Pertahanan garis depan ini membentang sepanjang daerah barat laut Pangkalan Berandan arah Tanjung Pura, tepatnya sebelah selatan Pangkalan Berandan sekitar Sailepan hingga ke pesisir pantai. Menghadapi persenjataan lengkap agresor Belanda, pemuda-pemuda pejuang kita mengambil langkah strategis dengan membuat perangkap. Untuk melewati sektor ini harus melalui rawa-rawa, paluh-paluh dan aliran sungai yang di atasnya membentang jalur pipa milik TMSU RI yang setiap saat jika dibutuhkan bisa menyalurkan bahan bakar minyak untuk ditumpahkan menggenangi permukaan air. Dengan percikan api yang bisa merubah paluh dan anak sungai menjadi lautan api, mampu mengepung musuh mati terperangkap. Usaha ini cukup efektif jika Belanda sampai ke jebakan tersebut, maka permukaan air yang digenangi minyak dinyalakan melalui lemparan obor atau tembakan mortir. Api akan menjulang tinggi dan Belanda tidak berani menerobos blokade. Disebutkan oleh Haji Abdurrahman, pemuda Hasan Perak yang pada waktu itu berpangkat sersan mayor termasuk pelaku sejarah peristiwa pembumi hangusan tambang minyak Sumatera Utara di Pangkalan Berandan. Jika seandainya Pangkalan Berandan mengalami nasib yang sama seperti kota Binjai, Stabat, dan Tanjung Pura yang telah dikuasai musuh, apakah akan dibiarkan tambang minyak itu utuh dan jatuh ke tangan musuh? Dan karena itu Komando KSBO atau Komando Sektor Barat Utara, kenapa KSBO? Karena utara itu tulisannya dulu Oetara ya, jadi KSBO, Komando Sektor Barat Utara, menetapkan tambang minyak harus di bumi hanguskan. Sementara Komando KSBO di bawah pimpinan Kolonel Hasbalah Hadji
mengadakan penyiasatan tentang keadaan seluruhnya. Penyiasatan itu telah sampai kepada pembahasan mengenai terjadinya penyerangan musuh yang antara lain diperhitungkan jika Belanda menumpahkan seluruh kekuatannya menyerbu benteng pertahanan kita yang ada di Front Gebang dengan mendapat perlindungan pasukan kavaleri, artileri, dan mengerahkan pula angkatan udaranya, kepastiannya pertahanan kita akan hancur sebab kekuatan kita tidak seimbang dan pasukan musuh dapat maju terus untuk menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Memperhatikan akan letaknya medan pertempuran ini, besar kemungkinan Belanda akan menyerang dan menggunting pertahanan kita dari belakang dengan menerjunkan pasukan payungnya di komplek tambang minyak serta mendaratkan pasukannya lewat laut di Pangkalan Berandan dan Pangkalan Susu. Karena aba-abanya telah didapat dari pesawat udara Belanda Catalina, dan di saat pendaratan tersebut maka pertahanan kita di Front Gebang akan digempur terus-menerus, yang seolah-olah pasukan mereka akan masuk dari jurusan depan front kita. Maka dibahas pula bagaimana dengan tambang minyak seandainya Pangkalan Berandan juga terpaksa mengalami nasib yang sama seperti kota Binjai, Stabat, dan Tanjung Pura. Apakah akan dibiarkan tambang minyak itu utuh dan jatuh ke tangan musuh? Sudah tentu jawabannya tak mungkin sama sekali, sebab di dalam perang siapa yang dapat menguasai minyak maka dialah yang dapat menguasai dunia. Dan justru karena itu Komando KSBO menetapkan tambang minyak harus di bumi hanguskan. Pada tanggal 11 Agustus keluarlah maklumat resmi PMC Pangkalan Berandan yang ditandatangani oleh Mayor Nazarudin, ditujukan kepada seluruh penduduk Pangkalan Berandan tidak ada kecualinya supaya selambat-lambatnya pada malam hari tanggal 12 Agustus 1947 sudah harus meninggalkan kota Pangkalan Berandan sejauh 3 km dengan membawa seluruh harta benda bergerak, barang berharga, serta menyelamatkan segala sesuatu yang masih bisa dapat diselamatkan. Pemerintah menyediakan pengangkutannya, dan untuk ini telah dibentuk panitianya yang dipimpin oleh Patih Sutan Naposo Perlindungan, yang bertugas antara lain menyiapkan kereta api khusus dan truk-truk gerobak untuk mengangkut para pengungsi ke daerah Besitang. Penduduk bangsa Indonesia mematuhi akan maklumat PMC itu. Lalu dimulai pada pagi hari tanggal 12 Agustus 1947, rakyat Pangkalan Berandan pun mulai mengungsi dengan berbondong-bondong dan berkelompok-kelompok. Di antaranya ada yang mencari perlindungan di sekitar perkebunan Alur 2, Tangkahan Durian, dan sekitarnya. Dan tidak sedikit pula yang meneruskan perjalanan mengungsi ke Desa Bukit Kubu, Besitang, Semedam, Kuala Simpang, dan Langsa. Kesimpulan dalam hal pembumi hangusan ini bagi angkatan perang kita bersama rakyat, keraguan apapun tidak ada yang menghalangi lagi karena kewajiban dan perintah tersebut berlandaskan dan bersumber dari instruksi pimpinan pemerintah Republik Indonesia dan pimpinan tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dan juga dari Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, yang isinya jangan bersikap defensif menghadapi Belanda, lakukan serangan mendadak, kemudian menghilang dan mundur. Jika musuh menyerang, lakukan pembumi hangusan. Maka dari itu, Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat di bumi hanguskan. Setelah terjadi peristiwa bersejarah itu sampai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, tentara Belanda tidak pernah menginjakkan kakinya di bumi Pangkalan Berandan.
Semoga ke depan kita dapat hidup berdampingan walaupun berbeda budaya dan berbeda ras ataupun suku, karena perbedaan itu adalah keindahan. Dan beda budaya, beda agama, dan beda pendapat tetap satu NKRI. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita sejenak mengheningkan cipta untuk pejuang-pejuang kita yang mana telah gugur dalam pertempuran memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Heningkan cipta, dimulai.